Shalom Pak Bambang, saya mau izin bertanya. Benarkah Natal itu hari lahirnya Dewa Matahari? Mohon pencerahannya. Dan aspek yang berikutnya yang terakhir adalah kebenaran dalam ajaran. Pada ayat yang pertama tadi kita sudah membaca ayat pertama dan kedua secara khusus. Kepada siapa Kristus mempercayakan itu? Apa yang telah engkau dengar daripadaku, dari Paulus, dari para rasul, di depan banyak saksi. Jadi iman Kristen itu bisa diuji, bisa diverifikasi, bisa di cross check secara sejarah, secara arkeologi, karena ada banyak saksinya. Bukan sekedar klaim pewahjuan yang datang sepihak dari seorang tokoh, tidak. Banyak saksi. Percayakanlah itu, percayakanlah berita yang kamu dengar daripada rasul, dan dari banyak saksi itu percayakanlah kepada orang yang bisa dipercayai dalam mempertahankan kebenaran ajaran setelah dia berhasil membuktikan kesetiaan perilakunya yang benar kepada Tuhan dan juga cakap untuk mengajar orang lain. Lalu Paulus memberikan sekelumit contoh pada ayat 8. Ingatlah ini. Apa yang diingat? Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati. 1. Yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud. 2. Itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Jadi Injil yang diberitakan Paulus itu adalah Injil kebangkitan Kristus dan Injil kelahiran Kristus. Jadi tidak mungkin kita mengenal Yesus yang mati, yang bangkit dari antara orang mati, jikalau kita tidak melihat realitas kelahiran Yesus. Maka inilah pesan Natal sekaligus pesan Paskah. Yaitu apa? Dia yang bangkit dari antara orang mati, itu bukti kemenangannya, itulah Paskahnya yang jaya. Tapi dia juga yang lahir dari keturunan Daud. Jadi Yesus yang pernah ada, berkarya, bahkan akhirnya mati untuk kita, itu benar-benar firman yang menjadi daging. Karena itu kelahirannya bisa dilacak, bisa dicatat dalam sejarah, ada banyak saksi. Nah saudara-saudara, ini penting saya sampaikan, karena ini kebetulan menjelang Natal. Sebentar lagi pasti di dunia medsos, hei Natal kelahiran Dewa Matahari, Yesus tidak lahir di musim dingin, pasti begitu kan? Ada banyak orang yang bingung, tidak ada perintah merayakan Natal dalam Alkitab. Lah ini kan perintah untuk mengenang, perintah untuk memperingati. Ingatlah, apa yang harus diingat? Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Apalagi yang perlu diingat? Yesus yang lahir dari keturunan Daud. Saudara-saudara, dalam bahasa asli Alkitab, perintah untuk mengingat ini sama dengan perintah untuk mengingat kematian Yesus yang dirayakan lewat perjamuan kudus. Lukas pasal 22 ayat 19. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Peringatan itu anamnesis, sebagai peringatan, dan itu mengingatkan pada bahasa Ibrani zikaron. Zikaron itu artinya apa? Zikir. Zikir itu kan mengingat Tuhan. Bahasa Arab zikir itu bahasa Ibraninya zakar, zikaron. Zikaron itu artinya mengingat. Jadi kematian Yesus yang dirayakan lewat perjamuan kudus atau ekaristi itu adalah bentuk zikaron, peringatan akan Paskahnya. Kemudian 2 Timotius juga menggunakan kata-kata yang sama. Ingatlah, juga berakar dari kata zakar, zikir, mengingat. Apa yang harus diingat? Kebangkitannya dari antara orang mati dan kelahirannya dari keturunan Daud. Kenapa kelahirannya dari keturunan Daud? Karena Mesias akan lahir dari suku Yehuda. Kenapa ayat ini muncul? Ini yang menjadi masalah. Dan banyak orang mengatakan tidak ada perintah merayakan Natal dalam Alkitab lain. Ingatlah akan Yesus yang lahir dari keturunan Daud. Dan ini bentuk juga peringatan. Lalu saudara-saudara, dalam teks yang tadi saya baca, 1 Yohanes pasal 4 tadi, dikatakan siapakah roh antikristus itu? Siapakah roh Dajjal itu? Mereka yang menyangkal Yesus telah datang sebagai manusia. Rupanya pada masa Paulus sekitar tahun 60-an, kelompok gnostik itu sudah mulai muncul. Makanya Paulus mengutip dalam 2 Timotius pasal 3 tentang situasi manusia di akhir zaman. Lalu Paulus mengingatkan, itu bacaan-bacaan mungkin minggu depan ya, pasal 3 itu tentang Yanes dan Yambres, yaitu siapa? 2 ahli sihirnya Fir'aun.
Menurut tradisi Yahudi itu, dua ahli sihirnya Firaun itu namanya Yanes dan Yambres. Itulah yang membuat sihir yang menyesatkan orang Israel. Berarti Paulus dalam 2 Timotius sedang berbicara tentang fenomena ajaran sesat. Ajaran sesat dalam sejarah gereja cuma ada 2 asalnya. Dari filsafat Yunani yang menyangkal Kristus, dan dari orang Yahudi yang menekankan penyangkalan tentang Kristus sebagai Mesias, anak Allah dan juru selamat. Hanya 2 ini. Dan ajaran Gnostik itu yang pertama-tama merusak kekristenan. Sehingga Rasul Yohanes mengatakan, sekarang ini sudah banyak muncul antikristus, yaitu fenomena ajaran sesat. Itulah sebabnya berdasarkan amanat untuk mengingat yang lahir dari keturunan Daud tidak lama setelah zaman gereja mula-mula, tahun 126, dalam dokumen yang dinamakan Liber Pontificalis, Natal mulai dirayakan tahun 126. Jauh sebelum kelahiran Dewa Matahari, dirayakan tahun 354. Jauh sebelum titik balik musim dingin dirayakan oleh Kaisar Aurelian tahun 274. Ini tahun 126. Dan dalam Liber Pontificalis itu dikatakan, saya kalau bicarakan selalu banyak saksi, karena Rasul Paulus kan mengatakan, sudah banyak saksi untuk orang cakap mengajar. Apa itu? Yang ditetapkan tahun 126. Setiap malam Natal, hendaklah engkau membaca Lukas pasal 2 ayat 14 dan nyanyikanlah itu. Bunyinya apa? Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai di bumi bagi manusia yang berkenan kepadanya. Dari tahun 126 sampai sekarang masih kita nyanyikan Gloria in excelsis Deo. Itu lagu. Oke Pak Bambang, penjelasan Anda sangat mencerahkan dan menguatkan iman kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.